Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk kita bermasuk di dalam hadirat-Nya. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kasih dalam Tuhan, biarkan pujian ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Di dalam kasih-Nya kita boleh dimampukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kita menaikkan pujian ini kembali. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari segalanya, lebih
setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, buat setiap anugerah yang Tuhan berikan Tuhan. Kalau kami masih boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada, kami menyadari Tuhan di dalam kehidupan kami bahwa Engkau-lah satu-satunya yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Bapa yang setia, Engkau yang selalu Tuhan menopang di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, meskipun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, namun kami percaya Tuhan ketika kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Di sana Tuhan Engkau bekerja melalui kehidupan kami, Engkau yang memampukan kami Tuhan, sehingga kuasa-Mu boleh terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita, sehingga kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan yang akan senantiasa menolong di dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Terima kasih Tuhan, kami siap Bapa untuk Engkau berkati melalui kebenaran firman-Mu. Biarkan Tuhan kami menjadikan kebenaran firman-Mu harta yang tidak pernah berlalu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segarkan jiwaku selalu
kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap hati pagi hari ini Bapa yang boleh datang menghampiri Engkau. Kami percaya Tuhan, kami siap untuk Engkau berkati melalui kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan yang daripada Tuhan, sehingga firman yang boleh kami dengar pagi hari ini Tuhan tidak berlalu di dalam kehidupan kami, namun menjadikan Tuhan kebenaran firman-Mu satu kekuatan Tuhan buat kami. Kami boleh senantiasa dimampukan menghadapi setiap tantangan pergumulan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang bagaimana kita bisa menjaga kemuliaan nama Tuhan. Kita buka 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punya Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah membawa kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, kita yang menyebut diri kita sebagai bangsa yang terpilih, ya. Kalau kita menyebut diri kita adalah bangsa yang terpilih, kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punya Allah sendiri, atau disebut dengan kita umat Allah, yang orang-orang menyebut kita orang Kristen, itu punya tanggung jawab yang besar, ya, di dalam menjaga nama yang sangat mulia itu, atau nama yang luhur itu, yaitu nama Tuhan kita, ya. Kalau kita dari keturunan bangsawan, ya, atau dari keturunan orang-orang terkenal tertentu, pasti sebisanya kita akan menjaga, ya, nama baik keluarga tersebut. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen juga, ya, kita mempunyai Allah yang luar biasa, ya. Nama Allah yang luar biasa, Allah yang sangat luhur, ya, Allah yang sangat mulia, saudaraku, ya. Jadi kita sebagai orang Kristen juga kita punya tanggung jawab, ya, yang lebih besar, saudaraku, ya, daripada mungkin kalau kita dari keturunan bangsawan atau kita keturunan dari orang-orang terkenal tertentu, ya. Karena kita disebutkan di sini bahwa kita ini adalah umat Allah, ya, yang dahulu dikasihani tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan, ya. Jadi kita ini adalah umat Allah, ya. Oleh karena itu umat pilihan Allah, ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah. Kita adalah milik Allah, ya. Nah, oleh karena itu biar kita sebagai anak-anaknya, biar kita juga mau belajar, ya, untuk menjaga, ya, kemuliaan nama Tuhan dan setiap kehidupan kita, saudaraku, ya. Namun pada kenyataannya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, terkadang kita justru, ya, lebih banyak, saudaraku, ya, mungkin kita bukan menjaga, ya, keluhuran nama Tuhan kita, kemuliaan nama Tuhan. Terkadang kita juga mungkin sering atau mungkin lebih banyak mencemarkan nama Tuhan, saudaraku, ya, dengan cara-cara yang bagaimana? Yang pertama, mungkin dengan cara-cara verbal, ya. Ini dalam pergaulan sehari-hari, ya, perkataannya sih sangat rohani, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, ya, Tuhan itu baik. Jadi, ya, pokoknya perkataan-perkataan yang sangat rohani, saudaraku, ya. Kemudian juga mungkin status-statusnya, ya, yang mungkin di media sosial, ya, wah, status-statusnya juga bikinnya di medsos itu sangat rohani, saudaraku, ya. Namun kenyataannya dalam tindakan dan perbuatannya, saudaraku, sehari-hari, saudaraku, ya, jauh dari hidup yang sangat rohani, ya. Dengan kata lain, ya, kata-kata yang tersebut hanya sebagai penghias kalimat belaka, saudaraku, ya, hanya sekedar lip service, ya. Dan Tuhan pernah mengkritik, ya, kehidupan orang-orang yang semacam ini, saudaraku, ya.
Matius pasal 7 ayat 21, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan hanya orang sekedar berkata-kata dengan bahasa-bahasa rohani, mungkin bahasa rohani yang sangat indah-indah, sangat bagus-bagus, saudaraku ya. Bukan itu saja yang Tuhan inginkan. Dan biar perkataan yang kita keluarkan juga harus seirama, saudaraku ya, dengan perbuatan yang kita lakukan. Jadi perkataan dan perbuatan itu harus seirama. Yaitu apa, saudaraku? Yaitu melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya, perkataan-perkataan yang sesuai dengan di firman Tuhan, ya kita juga harus lakukan sesuai dengan yang difirmankannya, yaitu dengan cara melakukan kehendak Bapa di surga. Atau juga mungkin dengan cara yang lain ya. Terkadang ya kita juga tidak bisa justru menjaga kemuliaan nama Tuhan. Dengan cara apa, saudaraku? Ya mungkin dengan cara kita memasang-masang ornamen, ya baik mungkin di mobil, di motor, atau di rumah, yang mencirikan bahwa misalkan bahwa ini adalah rumah orang Kristen, ya pengikut Kristus, saudaraku ya, umat Allah, saudaraku ya. Atau mungkin di mobil ya dipasang stiker, mungkin I love Jesus, Yesus, yes, I'm Christian, Yesus is my Savior. Atau mungkin juga di depan mobil ya dekat the dashboard mungkin dipasang salib yang paling gede di situ, saudaraku ya. Ya, tapi pada kenyataannya ketika dia bawa mobil, ya ketika dia bawa motor mungkin justru dia tidak tertib jalannya, saudaraku ya. Ketika mungkin lampu merah, ya dia maju, dia jalan terus, saudaraku ya. Seharusnya mungkin dia harus berhenti, atau mungkin bawa mobilnya zigzag ya, serobot kanan, serobot kiri ya, pokoknya dengan cara yang berkendara dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, dengan seperti ini apakah orang lain akan tertarik, saudaraku ya, dengan kehidupan kita, saudaraku ya? Saya rasa mungkin orang akan menjadi muak, saudaraku ya, dengan kelakuan kita, saudaraku ya. Atau yang ketiga, saudaraku ya, terkadang kita juga justru bukan mengagungkan nama Tuhan, bukan menjaga nama baik Tuhan, bukan menjaga kemuliaan nama Tuhan. Itu dengan apa, saudaraku? Matius pasal 6 ayat 1 sini katakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Atau ketika kita melakukan ritual ibadah kita ya, secara seremonial, yaitu ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya supaya apa, saudara? Supaya dilihat orang ya. Kenapa sih kamu beribadah ya? Tinggal enak kata orang pasti tidak beribadah, saudaraku ya. Jadi ibadah hanya apa, saudaraku? Sebatas formalitas ya. Kita malu ya kalau kita tidak beribadah. Nanti orang menilai kita, wah ini orang nggak punya agama apa ya, gitu ya. Ya jadi ketika kita beribadah sekedar formalitas, saudaraku ya, sekedar rutinitas, saudaraku ya, sini katakan apa? Kita tidak akan pernah mendapatkan upah atau berkat ya dari Tuhan, saudaraku ya. Nah, jadi mari Bapak Ibu Saudara senang Tuhan. Jadi bagaimana, saudaraku ya, caranya ya supaya kita bisa menjaga kemuliaan nama Tuhan, saudaraku ya. Kita baca Matius pasal 7 21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bagaimana cara kita bisa menjaga kemuliaan nama Tuhan? Itu dengan cara melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Melakukan secara nyata ya apa yang Tuhan sudah kehendaki, melakukan secara nyata apa yang Tuhan sudah perintahkan ya. Saya yakin ketika kita juga di keluarga, saudara, kita punya keluarga ya, tentunya ada pesan-pesan ya, yang disampaikan ya orang tua ya kepada anak-anak ya, atau juga istri kepada suami, suami kepada istri ya. Yaitu mungkin ada kata-kata yang
dikehendaki ya, orang tua mungkin ada kata-kata yang dikehendaki supaya anak-anaknya melakukan ini, supaya dia bisa menjaga nama baik keluarga. Istri juga, suami juga berkata kepada istri, kamu harus melakukan ini supaya kamu bisa menjaga nama baik keluarga. Atau juga mungkin istri berkata kepada suami, kamu juga harus melakukan hal ini ya, supaya kamu bisa juga menjaga nama baik keluarga, saudaraku ya. Dan ini pula yang diinginkan Tuhan, saudaraku ya, yaitu bagaimana cara kita bisa menjaga ya, nama baik atau kemuliaan nama Tuhan, yaitu dengan cara saudaraku kita melakukan secara nyata apa yang Tuhan kehendaki. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan, saudaraku ya, apa yang akan kita kerjakan, saudaraku ya, itu harus mengacu kepada diri Yesus ya, sebagai kaidahnya, sebagai normanya, sebagai contohnya, saudaraku ya. Jadi apa-apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dari itu juga ya, yang menjadi pegangan bagi kita ya, bagaimana kita belajar untuk memuliakan nama Tuhan. Misalkan contohnya ya, Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 dikatakan seperti ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu ya. Ya, perbuatan mengasihi itu dapat dilakukan oleh semua orang, saudaraku ya. Jadi kita jangan terlalu GR bahwa kalau kasih itu adalah identik dengan kekristenan. Tidak juga, saudaraku ya. Sebab perbuatan mengasihi itu bukan saja menjadi ciri khas orang Kristen, saudaraku ya. Tetapi perbuatan mengasihi itu menjadi satu ciri khasnya Kristen, identitasnya Kristen, saudaraku ya. Jika kita melakukannya dengan motivasi bahwa Yesus ya telah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar. Jadi ketika kita mengasihi sesama kita ya, itu akan menjadi kasih, itu akan menjadi kasih yang ciri khasnya orang Kristen, saudaraku ya. Ketika kita mengasihi ya, itu dasarnya apa, saudaraku? Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dengan apa, saudaraku ya? Dengan kasih-Nya yang besar. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kebaikan untuk orang lain, ya kita tidak menuntut, wah kalau saya baik kepada orang ya, kita tidak usah mengharapkan sesuatu orang juga untuk berbuat baik ya kepada kita, saudara ya. Namun kita melakukan semuanya dengan tulus, saudara ya, seperti Yesus, seperti kasih Yesus, yaitu kasih agape, saudara, kasih yang tidak menuntut balas, saudara ya. Ini contohnya, saudara ya, bagaimana kita bisa menjaga kemuliaan nama Tuhan. Atau di Matius pasal 18 ayat 35 dikatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati, saudara ya. Perbuatan mengampuni juga, saudara ya, ini dapat dilakukan oleh semua orang ya. Namun perbuatan mengampuni akan menjadi ciri khas ya umat Kristen atau orang Kristen, saudara ya, bila didasari oleh apa, saudaraku? Bahwa kesadaran bila kesalahan kita yang besar, dosa kita yang besar, saudara yang telah diampuni oleh Tuhan Yesus, yaitu melalui kematiannya di kayu salib, saudara ya. Jadi kalau Tuhan saja sudah mau mengampuni dosa kita yang besar, ya, kita harus belajar juga ya, mau ya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Memang sulit, saudara ya. Namun kalau kita mau belajar mengingat kalau Tuhan saja sudah mengampuni kesalahan kita yang besar, dosa kita yang besar, kita juga harus belajar, saudara ya, belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jadi begitu banyak perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah lakukan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan, itu boleh menjadi contoh ya di dalam kehidupan kita, saudara ya. Bagaimana kita bisa menjaga ya kemuliaan nama Tuhan, saudara ya. Karena apa, saudaraku? Kita sudah menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan, menjadi umat kemuliaan Tuhan ya. Karena itu mari biarlah pada pagi hari ini kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mau belajar, saudara ya, menjaga kemuliaan nama Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mau belajar menjaga kemuliaan nama Tuhan, saya yakin ya, disitulah kita juga akan jadi belajar kita untuk menjaga nama baik pribadi, terlebih juga menjaga nama baik keluarga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita
dengarkan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa kami yang telah Engkau panggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yang dahulu kami bukan umat-Mu, sekarang menjadi umat-Mu, menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu, dan kini mampukan kami untuk terus kami menjaga keluhuran, keagungan, kemuliaan nama Tuhan, bukan dengan cara-cara verbal, ornamental atau ritual belaka Tuhan, tetapi melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan pada pagi hari juga Tuhan kami berdoa untuk renovasi gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan senantiasa menolong dan melindungi setiap tukang yang bekerja Tuhan, sehingga mereka tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Sehingga juga Tuhan mereka bisa Tuhan bekerja dengan baik Tuhan, memberikan juga Tuhan hasil yang terbaik Tuhan untuk renovasi ini ya Bapa. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini Tuhan sedang mulai pergumulan yang sakit, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Tuhan segala sakit penyakit yang mereka sedang alami. Kekurangan kami yakin Tuhan juga akan cukupi Tuhan segala kebutuhannya ya Bapa. Setelah cari pekerjaan, kami percaya Tuhan juga akan bukakan jalan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang menyerahkan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Juga Tuhan kami berdoa ya Bapa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan senantiasa menginginkan malaikat Tuhan sehingga negara kami Tuhan tetap aman di dalam perlindungan Engkau ya Allahku. Lebih Tuhan menyambut pemilu Tuhan yang mungkin 1 tahun ke depan kami akan lakukan Tuhan, kami akan dilaksanakan Tuhan. Kami percaya juga Tuhan akan senantiasa melindungi Tuhan sehingga semua dapat berjalan dengan lancar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh bangsa, seluruh Tuhan apa yang akan dilakukan oleh bangsa negara kami ini Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kini juga Tuhan akan berkati Tuhan, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan, rumah tangga mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan bersama Tuhan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kini terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, berapat dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.